Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Al-A'raf 154. Setelah Nabi Musa menyelesaikan masalahnya dengan masyarakat, walamma sakata Musal ghadabu akhadhal alwah. Kemudian Nabi Musa melanjutkan membacakan isi kitab Taurat. Di antara isinya wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmah, bahwa kitab Taurat itu sebagai petunjuk dan kasih sayang lilladzina hum li rabbihim yarhabun, bagi orang-orang yang betul-betul yakhafun, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Li rabbihim, lamnya itu bisa zaidah. Berarti kalau tambahan lilladzina hum rabbahum yarhabun, seperti tidak ada lamnya. Bisa lamnya li rabbihim yarhabun itu lamnya lamu ajlin. Jadi walladzina hum min ajli rabbihim yarhabun. Kitab Taurat itu bermanfaat bagi orang-orang yang memang karena Allah Subhanahu wa taala mereka selalu berusaha takut melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Lilladzina hum li rabbihim yarhabun, lamnya bisa zaidah, bisa lam li ajli, bisa berhubungan dengan masdar. Kalau tadi walladzina hum min ajli rabbihim yarhabun la riya'an wala sum'atan, kalau berhubungan dengan masdar yang ketiga lilladzina hum rahbatuhum li rabbihim. Taurah itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang betul-betul rasa takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina hum rahbatuhum li rabbihim. Ini maf'ul didahulukan li rabbihim, maka bisa masuk lam. Itu alasan kenapa lam lilladzina hum li rabbihim, di situ ada lamnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadathumur rajfatu qala rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna in hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha' wa tahdi man tasha'
anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Ketika Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kitab Taurat bersama-sama dengan Nabi Musa 70 orang pilihan, sab'ina rajula. Lalu di situ merasakan rajfah, semacam gempa. Ketika merasakan gempa, Nabi Musa memohon kepada Allah agar tidak diazab oleh Allah karena perbuatan zalim orang lain. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. In hiya illa fitnatuk tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha. Anta waliyuna faghfir lana warhamna. Engkau waliyuna, kekasih kami, maafkan kekurangan kami, sayangi kami. Wa anta khairul ghafirin. Engkau sebaik-baiknya pemaaf. Al-A'raf 155. Di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat berikutnya 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaik. Ya Allah, mudah-mudahan kami mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Inna hudna ilaik. Kami bertaubat. Jadikan kami termasuk hamba-Mu yang rajin bertaubat, beribadah kepadamu. Qala azabi usibu biha man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Allah menyampaikan bahwa musibah itu, azab itu bisa menimpa kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi warahmati, dan adapun kasih sayangku, wasi'at, yaitu meliputi apa rahmati, mengenai merata kulla syai' kepada tiap-tiap sesuatu. Di sisi yang lain, azab Allah bisa menimpa siapapun. Di sisi yang lain, Allah masih memberikan harapan bahwa kasih sayang Allah itu bisa didapatkan oleh siapapun hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Di dalam Al-A'raf 156 bahwa warahmati wasi'at kulla syai', kasih sayang Allah itu bisa didapatkan oleh siapapun. Aila nihayatalaha ay man dakhala fiha lam bisa ta'jaz anhu. Wa qila wasi'at kulla syai' minal khalqi hatta innal bahimata laha rahmah wa atafa ala waladiha. Buktinya hewan itu punya kasih sayang kepada bayinya. Oleh karena itu bayinya itu tidak diinjak. Seperti macan, harimau, kuda yang berat, tapi bayinya selamat. Qala ba'dul mufassirin, ada cerita, Tomi'a fi hadhil ayah kullu syai' hatta iblis. Dalam cerita itu, iblis merasa bahwa dia termasuk kulla syai', termasuk sesuatu. Jadi iblis berhak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala ana syai'. Karena iblis merasa berhak mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah, maka katanya Allah melanjutkan ayat fasa'aktubuha lilladzina yattaqun.
Al-A'raf 156 itu merupakan satu kesatuan. Yang berhak mendapatkan rahmati wasi'at kulla syai' adalah alladzina yattaqun, terutama orang yang menjaga ketakwaannya. Faqalat al-yahud wan nasara. Maka orang Yahudi dan Nasoro katanya dalam cerita itu dia punya harapan bahwa dia merasa termasuk orang yang bertakwa. Nahnu muttaqun. Kemudian Allah melanjutkan ayat berikutnya. Faqala Allah Ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah yang mencontoh dan mengikuti ar-rasul, para rasul, an-nabi al-ummi, nabi yang tidak bisa baca dan menulis sebelumnya, setelah diajari menjadi orang yang paling pintar di dunia. Ini juga sebagai peringatan kepada orang yang ingkar sunnah yang tidak mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku hanya berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dipilih yang as-sunnah menurut mereka cocok. Karena mereka biasanya membaca Al-Quran dan As-Sunnah dibaca sendiri, dipahami sendiri, dibuang-buang sendiri, dikata-katain sendiri bahwa ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan lain sebagainya. Jadi karena iblis mengaku berhak mendapatkan rahmat dijawab oleh Allah, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, hanya orang yang bertakwa yang utama mendapatkan kasih sayang. Lalu orang Yahudi dan Nasara merasa bahwa dia termasuk orang yang bertakwa. Lalu Allah melanjutkan, yaitu orang-orang yang mengikuti dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-A'raf 157 setelah ayat ini. Yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Orang yang bertakwa itu yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifat Nabi itu sudah maktub tercatat di dalam kitab Taurat dan Injil, kitab mereka sebelum dirubah. Di antara tugas Nabi, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan makanan minuman yang thayyib baik menurut Allah, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan semua makanan minuman yang jijik, kotor, jembek, najis, dan berbahaya kepada kesehatan seperti ada pengawet, pewarna, pemutih, segala macam. Wa yadh'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Allah akan membantu menghilangkan beban yang ada pada umat Islam. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Orang yang beriman kepada Nabi mestinya memuliakan wa nasaruhu dan menolong, wattaba'un nuralladzi unzila ma'ah, dan mengikuti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulaika humul muflihun, itulah orang yang bahagia. Al-A'raf 157. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabi wa la takhutuhu biyaminik. Itu
Al-Ankabut 48. Bahwa tadinya Nabi memang tidak bisa nulis. Idzal lartabal mubtilun. Setelah diajari maka menjadi orang yang paling pandai, paling pintar. Yang paling faham kepada Al-Quran adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi diajari langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau ingin mempelajari dan memahami Al-Quran, lihat bagaimana praktek Nabi, ucapan dan sabda Nabi di dalam memahami ayat demi ayat, karena yang paling faham terhadap penjelasan pengertian Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memberitahu kepada Nabi di dalam ayat berikutnya, yaitu Al-A'raf 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Di dalam ayat sebelumnya, وَقَطَّعْنَاهُمْ مُثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. Di zaman Nabi Musa ada isnatai asyrata asbaqan umama, ada 12 kelompok. Kelompok yang ada di tengah-tengah masyarakat oleh Nabi Musa tidak dibubarkan, tapi disolidkan, diakui, lalu dibiasakan untuk saling bangga, saling mensupport, saling membantu, lalu tawasau bil haqq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Yang ada tidak dibubarkan, tapi dihidupkan, lalu ditanamkan untuk saling tolong menolong, saling bantu, saling membanggakan, saling memuji. Lalu dari tiap kelompok tadi, apabila ada kebutuhan oleh Nabi Musa atas izin Allah, perintah dari Allah, diberikan jalur masing-masing sehingga tidak rebutan. Idistasqahu qaumuhu anidrib bi'asakal hajar. Jadi kehidupan di masyarakat tidak harus kita meniadakan adat istiadat kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, tapi kita cukup mewarnai dengan warna yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah secara bertahap. Fambajasat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrabahum wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Oleh Allah dibantu dengan manna wassalwa. Lalu kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ada yang berpendapat itu makanan dan minuman
Wa idz qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum. Lalu disuruh tinggal dengan tenang di Palestina, dijauhkan atau dan menghindar dari berbagai kezaliman. Wa qulu hittah, dan agar banyak beristighfar, agar Allah itu hittah, menurunkan, menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa. Suruh banyak istighfar, ibadah, dan melakukan kezaliman, nikmat yang ada disyukuri, dipergunakan sebaik-baiknya agar barokah. Wadkhulul baba sujada, masuk ke Palestina itu dengan niat ibadah, merendah, ya. Naufir lakum khotiatikum. Pasti oleh Allah dosa-dosanya dimaafkan, dihapuskan. Sanazidul muhsinin, agar ditambah oleh Allah kebaikannya kalau kita ini patuh. Ternyata fabaddala alladzina zalamu minhum qawlan ghairal ladzi qila lahum. Kemudian ternyata dirubah, disuruh banyak istighfar, itu beristighfar agar dosanya dimaafkan, dirubah menjadi hintoh. Hittoh menjadi hintoh. Ha, nun, to, ha. Gandum. Jadi akhirnya yang ada di benaknya, ya yang diucapkan, kesibukannya selalu dunia terus. Hintoh. Tadinya Allah menyampaikan rizki sudah dijamin oleh Allah, manna wassalwa, tinggal kita ini duduk manis, istirahat, menikmati, malah tidak merasa bersyukur dengan yang ada. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ. Kemudian ya atas kemauannya sendiri akhirnya oleh Allah dikasih pelajaran yang tegas, azab dari langit bima kanu yadhlimun, akhirnya dia harus mencari rizki sendiri, capek, harus nanam, menunggu, panen, segala macam. Ya, ketika kita sibuk dengan dunia, ya begitulah. Al-A'raf mulai dari 160 sampai 162. Lalu disuruh ibadah, malah tidak ibadah. Karena ketepatan kalau hari Sabtu itu banyak ikan. إِذْ تَأْتِيهِمْ هِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا. Kalau bukan hari Sabtu, ikan tidak banyak. Tapi itu kan waktu ibadah. Mestinya waktu ibadah ya ibadah, waktu bekerja bekerja. Begitu maksudnya. Akhirnya dia nggak ada istirahatnya. Nggak ada istirahatnya ya sudah. Semakin merasa asik, sakit, dan lain sebagainya. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا. Kemudian ketika salah satu memberi nasihat kepada yang lain, kenapa kamu memberi nasihat kepada orang yang oleh Allah akan dihancurkan? Au mu'adzibuhum adzaban syadida. Qalu, maka yang memberi nasihat tadi menyampaikan, saya memberikan masukan agar di hadapan Allah tugas kami selesai. Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Berkata siapa mereka? Nasihat yang diberikan itu yaitu sebagai ma'dzirah, bahwa tugas sudah disampaikan. Mendoakan, memberi contoh yang baik, mengajak. Tugas kita adalah mengajak, memberi contoh, mengingatkan. Tidak harus memaksa. Kalau kita sudah menyampaikan, tugas kita selesai. Itu pun menurut kemampuan. Qalu ma'dziratan ila rabbikum.
wa la'allahum yattaqun. Kalau kita mampu tidak menyampaikan, maka itu dosa besok ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-A'raf 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladziina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun. Pada waktunya akhirnya oleh Allah anjayna alladziina yanhauna 'anis su' diselamatkanlah orang yang baik-baik wa akhadna alladziina zalamu orang yang zalim oleh Allah dikasih azab bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun akibat ulah mereka sendiri. Al-A'raf 165. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin. Al-A'raf 166. Setelah mereka atau amma nuhu sama sekali tidak mau kepada perintah Allah, akhirnya oleh Allah dibiarkan mereka kunu qiradatan khasiin, menjadi mohon maaf kera, simpanse ya, monyet. Mungkin berubah bentuknya atau yang dimaksud berubah sifat dan sikapnya. Jadi tidak pernah puas, dikasih satu, orang dikasih, diambil, dirampas, pegang dengan tangan kanan, kiri, lalu kaki kanan, kaki kiri, sebagai gambaran bagi orang yang serakah. Nah, orang yang serakah ya bisa dijabarkan sendiri hasilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati man yasumuhum su'al 'adzab. Inna rabbaka lasari'ul 'iqab wa innahu laghafurur rahim. Ada cerita katanya, wallahu alam apa benar, Nabi Musa awwalu ma wada'al kharaj fajabahu 13 sanah summa amsaka wa nabiyuna alaihissalam, bahwa di zaman Nabi Musa itu diadakan pajak untuk kepentingan mereka. Ini pajak ini sebenarnya kalau bisa ditiadakan, paling tidak diringankan, jangan sampai seperti sekarang segala sesuatunya dipajekin, akibat kita kebanyakan hutang untuk menutup hutang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhumus salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Di antara manusia itu ada yang soleh, wa minhum duna dzalik, ada yang tidak soleh. Nah, tinggal kita mau jadi manusia yang seperti apa. Hidup ini penuh dengan pilihan. Al-A'raf 168. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Al-A'raf 169. Alam yu'khadh 'alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqqa wa darasu ma fihi wad-darul akhirah. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Orang yang betul-betul berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, wa aqamus shalah, mendirikan salat, inna, sungguhnya kami Allah, la nudhi'u, yaitu tidak akan pernah menyia-nyiakan siapa kami Allah, ajrul muslihin, kepada pahalanya orang-orang yang berusaha memperbaiki diri. Wa idh nataqana al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Orang yang baik itu merasa seperti gunung itu di atas kepalanya, khawatir jatuh kepada dirinya, sehingga selalu memperbaiki diri, melaksanakan segala isi Taurat, Al-Quran, dan As-Sunnah. Al-A'raf 171. Ini penjelasan tafsir Al-Qurtubi juz 7 halaman 258 di sebelah kanan sampai 275 di sebelah kiri. Nasihat yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yufliha qaumu wallau amrahum imra'atan. Jadi, jadikan pemimpin yang benar-benar orang yang ahli. La yufliha, tidak akan pernah bahagia, kaumun, siapa kaum, walau, yang mengangkat siapa kaum, menyerahkan amrohum, kepada urusannya kaum, diserahkan imro'atan, kepada orang yang lemah atau dilemahkan. Ini pelajaran bahwa seorang pemimpin itu dibutuhkan pemimpin yang kuat, yang punya prinsip, yang dapat melindungi dan mengayomi yang dipimpin. Tentu menurut kemampuan ya. Bukhari 4163. Waqad rawal Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ta'awwadhu billahi min imarati sibyan. Nabi pernah menyampaikan agar kita berlindung, minta perlindungan kepada Allah min imarati sibyan, dari kepemimpinan seorang anak kecil. Mungkin tua umurnya tapi ilmunya kurang, wawasan, pengalaman, kasih sayang, dan perlindungannya kepada rakyat kurang. Nah, ini adab tersendiri. Jangan sampai kita memilih pemimpin seperti itu. Ini Imam Ahmad juz 2 halaman 326. Menurut Imam Ahmad di dalam musnadnya, katanya sahabat Anas menyampaikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisyin. Apabila dimungkinkan sama-sama kekuatannya, maka diutamakan dari orang Arab Quraisy. Demikian juga inna hadzal amra fi Quraisy, Bukhari 3309. Kalau kekuatannya sama, kalau kemampuannya tidak sama, tidak semua, mohon maaf, tidak semua orang Arab itu ahli dan tidak semua orang Arab itu Islam. Seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu kan. Di dalam Muslim 1818, an-nasu tabi'un li Quraisyin fi hadza sya'ni. Dalam keadaan normal kita harus mengutamakan orang Arab dari Quraisy. Lalu katanya Nabi bersabda, idza bu'i ali khalifatain, apabila diangkat dua khalifah, faktulul akhira minhuma, maka kita harus tunduk kepada yang pertama. Muslim 1853, artinya kalau tidak betul-betul darurah, pemimpin itu tidak boleh diturunkan di tengah jalan. Kecuali kalau darurah,
karena sangat membahayakan bagi dirinya dan bagi rakyat yang kepentingan lebih banyak, maka tentu yang penting tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan harus melalui jalur-jalur yang konstitusional. Katanya Nabi bersabda, "Man adapun siapa orang atakum wa amrukum jami'un ala rajuli wahid." Barang siapa ada pendatang dalam keadaan tenang, tidak ada masalah, lalu orang itu yuridu ayyasyukka asaukum. Dia bermaksud untuk memecah belah kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Au yufarriqa jama'atakum faktuluhu, maka kita tidak boleh mengikutinya. Artinya persatuan itu perlu dijaga. Tentu persatuan yang sebenarnya bukan seperti persatuan yang pernah dulu terlaksana, yaitu persatuan ala Nasakom, yaitu nasionalis, komunis, dan agamis. Kalau dulu mungkin darurat, tapi kalau sekarang jangan sampai terjadi lagi. Atau persatuan menurut pendapat orang, kelompok, atau jamaah tertentu, tapi persatuan yang betul-betul persatuan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang bisa menghargai semua kelompok jamaah. Wa amruhum syura bainahum. Kalau tadi au yufarriqa jama'atakum faktuluhu Muslim 1853, maka itu berangkat dari Al-Quran Asy-Syura ayat 38 agar kita menjaga kerukunan, menerima lebih dan kurang, saling menghargai kelompok jamaah orang, dan saling membanggakan, saling menolong, saling membantu, dan biasakan kita bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Demikian ini penjelasan ada di dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i juz 3 mulai dari halaman 609 di sebelah kiri sampai 612 di sebelah kanan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.